Shalom jemaat yang terkasih, sungguh kita bersuka cita kalau hari ini kita dapat beribadah kembali menghadap Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman dari Efesus pasal 4, dimulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat yang terkasih, nas yang baru saya baca merupakan bagian dari khotbah pagi ini yang akan mengingatkan kita bahwa setiap kita yang sudah menjadi ciptaan baru atau manusia baru di dalam Yesus, mari kita sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jangan menjadi manusia lama lagi. Kiranya lewat ibadah pagi ini kita semua diberkati. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mari bersama kita menaikkan segala pujian dan hormat untuk Tuhan Allah Maha Kuasa yang telah mati menyelamatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Puji mulia bagi Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Pujikan baitnya yang ketiga, sahabat orang berdosa. Sahabat orang berdosa datang ke dunia, mati bagi manusia untuk menyelamatkan. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 8 ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus telah memberi hidup yang baru bagi kita. Tetapi apakah kita telah sungguh-sungguh menghidupi hidup yang baru? Ataukah kita masih terikat dengan hidup kita yang lama? Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati masuk ke dalam pengampunan dosa. Biar Tuhan yang mengampuni dan memampukan kita untuk hidup di dalam hidup yang baru. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan.
pujikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhanlah sumber pengharapan kita, kuasanya sanggup menyembuhkan setiap kita. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami masih mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk bisa masuk ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami pengharapan dan hidup yang baru. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menggunakan hari-hari kami sedemikian dengan bijaksana sehingga kami dimampukan untuk bisa hidup di dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 18a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Semua pelanggaran dari hidup kita yang lama, sekarang dan selamanya sudah diampuni. Oleh sebab itu, mari kita berkomitmen dengan membaca petunjuk hidup baru yang akan kita bacakan sebanyak 2 kali. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya dengan keajaiban Tuhan kita dapat diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, mari kita meninggikan Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari segenap jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan yang telah ditebus di sepanjang segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hidup baru telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk hidup bagi Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan lagu Ku Hidup Bagimu.
kepada hambanya dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Engkau Tuhan tetap Allah yang setia bagi kami. Terima kasih dan pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur. Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah, memuji, memuliakan Allah kami, sumber kehidupan kami. Dan tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan bersama. Tuhan tolong berkati kami. Tuhan pimpin kami, supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh menerima dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan tolong, Tuhan urapi, mampukan ya Tuhan. Supaya firman yang diberitakan adalah isi hati Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, yang akan membawa kami untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan yang akan membawa hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami telah siap untuk mendengarkan suara-Mu, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada setiap kita. Dan nanti kita bisa jawab di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Tentu di dalam menjawab pertanyaan saya ini setiap kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya sudah menjadi Kristen sudah 10 tahun. Mungkin ada yang mengatakan saya sudah 20 tahun. Ada yang mengatakan saya sudah 30 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sejak lahir saya sudah menjadi Kristen. Bahkan pada saat saya masih dalam kandungan sudah menjadi Kristen. Ada juga yang mengatakan saya menjadi Kristen setelah saya menikah. Karena saya mengikuti pasangan saya. Dan ada juga yang mengatakan, oh kalau saya menjadi Kristen pada saat saya remaja. Ketika saya mengikuti KKR ketika teman saya mengajak saya mengikuti KKR. Dan akhirnya saya mengambil keputusan. Saya menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup saya. Setiap kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang sudah sangat lama menjadi Kristen. Ada juga yang mungkin baru menjadi Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang penting bagi setiap kita, bukan berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Kenapa? Karena berbicara tentang Kristen yang sejati, bukan soal berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Tetapi ketika berbicara tentang Kristen yang sejati adalah, sudahkah kita menjalani hidup yang baru? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami hidup yang baru ini dalam kehidupan kita? Sebagaimana yang Kristus mau. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada pagi hari ini, bersama kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang hidup baru, baru hidup. Mari saya mengajak kita bersama membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Ayat yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dikehendaki Tuhan menurut teks yang sudah kita bacakan tadi adalah bahwa hidup sebagai orang Kristen yang sejati adalah harus menanggalkan kehidupan lamanya dan menjalani kehidupan yang baru, yaitu kehidupan sebagai manusia yang baru. Yang dimaksud adalah manusia yang telah mengalami pembaharuan di dalam hidupnya, yaitu melalui proses pertobatan, yaitu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar di mulut saja. Sebab kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita mengerti juga di mana Paulus menjelaskan di dalam Efesus pasal yang kedua. Di sana dia menjelaskan bahwa sebelum kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sesungguhnya, kita ini adalah orang-orang mati secara rohani. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat yang pertama, Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Di sana Paulus mengatakan bahwa sebelum kita sungguh-sungguh kepada Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang mati secara rohani. Jikalau kita mengaku percaya kepada Kristus, tetapi hidup kita belum menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah perbuatan baik sebagai buktinya, maka sesungguhnya dikatakan apa? Kita belum bertobat dan percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan jelas Bapak Ibu, bahwa di dalam keadaan yang seperti ini, kita masih dinyatakan mati secara rohani. Jadi sebagai manusia yang baru, sudah seharusnya kita tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama kita, tetapi mengenakan tabiat Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi masih bertabiat manusia lama. Buktinya mana? Coba kita melihat Bapak Ibu seperti apa yang Paulus katakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Dikatakan bahwa pada waktu itu orang-orang yang ada di Efesus mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Kristus. Tetapi Paulus mendapati mereka bahwa mereka juga masih hidup di dalam hawa nafsu. Mereka masih hidup di dalam perkataan dusta, amarah, mencuri, mengambil apa yang bukan milik mereka. Mereka hidup di dalam perkataan-perkataan yang kotor, yang keluar dari mulut mereka. Ada kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Mereka juga susah mengampuni. Itu semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dapat kita temukan di dalam perikop ini. Kalau tadi saya mengajak kita membaca di dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Tetapi apa yang barusan saya katakan ini kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-32.
Di dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka belum sungguh-sungguh menjalankan hidup baru di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24. Mengatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan jelas di dalam bagian ini Paulus mengajak jemaat di Efesus. Paulus mengajak setiap kita pada pagi hari ini untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Berbicara tentang menanggalkan dan mengenakan, Bapak Ibu, saya teringat dengan petani-petani yang ada di desa. Saya pernah melihat Bapak Ibu, mereka mengenakan baju yang sama pada saat mereka bekerja pada pagi hari. Tetapi pada sore hari ketika pekerjaan mereka sudah selesai, mereka pergi ke kali untuk mandi, membersihkan diri mereka. Tetapi setelah itu Bapak Ibu, ternyata tidak jarang sebagian besar dari mereka selalu mengenakan pakaian mereka yang sama, yaitu pakaian pada saat mereka bekerja. Mereka kembali mengenakan baju yang sama pada saat mereka bekerja seharian. Dan tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pakaian yang mereka pakai adalah pakaian yang kotor, pakaian yang berbau keringat. Dan hal itu membuat mereka tidak sungguh-sungguh bersih. Sekalipun mereka sudah mandi. Mereka sudah mandi, mereka sudah membersihkan diri mereka. Tetapi ketika mereka mengenakan kembali baju yang mereka gunakan ketika mereka bekerja, maka mereka tidak sungguh-sungguh bersih. Demikian pula dengan kebanyakan orang-orang yang mengaku Kristen, Bapak Ibu. Mereka mengaku percaya kepada Kristus. Bahkan kalau kita melihat bahwa kolom agama di KTP mereka bertuliskan Kristen. Tetapi hidup mereka tidak pernah berbuah sama sekali. Mereka masih hidup seperti sebelum mengaku percaya kepada Kristus. Yaitu mereka masih mengenakan baju manusia lama. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, haruslah kita mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru adalah membuang segala yang jahat, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-32, ke-31 dan ke-32 Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi kepada kita. Dikatakan di sana segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Untuk lebih memahami penjelasan Paulus ini Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali mengingat peristiwa saat Yesus membangkitkan Lazarus. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Yesus membangkitkan Lazarus setelah mati selama 4 hari dan tubuhnya mulai membusuk dan berbau. Bapak Ibu, di dalam kisah itu Yesus bersabda dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-44, di sana dicatat mengatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita perhatikan, apa kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Yesus? Apa Bapak Ibu? Coba kita perhatikan ya. Di dalam Yohanes 11 ayat ke-44 tadi. Yesus mengatakan, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Yesus mengatakan bukalah kain-kain itu, tinggalkan baju kuburan itu, copot baju itu, karena baju itu hanya untuk orang mati.
Karena sekarang ia tidak lagi mati tetapi hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah tadi hanyalah sebatas analogi yang saya pakai. Supaya apa? Supaya kita melihat hidup setiap kita masing-masing. Kalau kita yang tadinya kita mati secara rohani dan telah mendengar seruan Kristus yang membangkitkan kita dari kematian rohani. Namun kita masih berjalan ke sana kemari dengan baju kuburan, maka jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupan kita. Kita bukan orang mati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengapa kita masih mengenakan baju orang mati? Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita sudah terlepas dari ikatan dosa. Tapi kenapa kita masih mau diperbudak oleh dosa? Kristus yang sudah berkuasa atas diri kita, yang sudah memerdekakan kita. Tapi kenapa perjalanan hidup kita masih seperti orang yang diikat dan diperhamba oleh dosa? Bila ini mulai menjadi perenungan bagi setiap kita. Kita mau ngoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus berkata ganti bajumu. Namun terkadang sebagian orang ketika ada yang mengatakan ganti bajumu, mereka cuma merapikan baju mereka. Mungkin mereka pakai aksesoris ya. Kalau perempuan pakai pin. Kalau laki-laki mungkin dia pakai dasi supaya terlihat rapi. Atau dia memakai jaket. Tetapi baju dalaman yang dia pakai adalah masih baju yang lama. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Setelah kita kenal Kristus, kita mengatakan bahwa kita sudah mengenal Kristus. Kita sudah percaya kepada Kristus. Tetapi ternyata kita tetap adalah manusia yang cinta uang. Kita tetap menjadi manusia yang terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita suka memandang rendah orang lain. Kita tetap hidup di dalam keegoisan kita. Kita hidup di dalam penuh amarah dan penuh dengan hawa nafsu. Kita susah mengampuni sesama kita. Dan semua kejahatan yang disebutkan di dalam perikop ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengatakan saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah menjadi Kristen. Tetapi jikalau sampai pada saat ini, kita masih susah untuk mengampuni sesama kita, maka kita sebenarnya masih mengenakan manusia lama. Kalau kita masih hidup di dalam keegoisan, kita masih lebih memikirkan hal-hal yang duniawi, maka sesungguhnya kita ini masih mengenakan manusia lama kita. Coba kita mengoreksi diri kita Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apa yang masih terikat di dalam diri kita, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ingat, pada saat ini Kristus berkata kepada kita, ganti bajumu. Jangan kenakan lagi manusia yang lama itu. Kenakanlah manusia yang baru. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua ini bukanlah perkara yang mudah bagi kita. Kalau kita melihat bahwa ada perjuangan di dalam hidup untuk melawan kedagingan dan mengenakan manusia baru. Bahkan terkadang kalau kita melihat bahwa ada orang yang sudah mengenakan manusia baru pun masih bisa, masih mungkin untuk mengenakan kembali manusia lama. Untuk itulah di dalam hal ini kita perlu kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Untuk kiranya terus menolong kita di dalam pergulatan kita. Dalam melawan godaan dosa dalam sepanjang kehidupan kita. Sebab perjuangan kita adalah perjuangan seumur hidup. Bukan hanya sementara. Perjuangan seumur hidup. Ingat Bapak Ibu, ini bukan perjuangan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan sudah kita peroleh. Tetapi ini adalah ekspresi yang harus kita tunjukkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang menjalani hidup yang baru. Itulah yang harus kita lakukan. Ada sebuah kisah nyata, coba kita melihat lukisan ini, bisa tolong ditampilkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah nyata yang melatar belakangi lukisan ini. Ya. Lukisan ini adalah lukisan perjamuan terakhir yang menggambarkan makan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus dan murid-murid pada malam sebelum ia
disalibkan. Bapak Ibu Saudara, lukisan tersebut adalah hasil karya dari seorang seniman yang terkenal dari Italia yang bernama Leonardo da Vinci. Dikatakan bahwa ketika dia melukis lukisan perjamuan terakhir ini, dia membutuhkan waktu yang bertahun-tahun Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Pada saat dia memulai untuk melukis ini, dia memulai melukis model apa? Gambar Yesus, gambar Kristus. Bapak Ibu, dikatakan bahwa Da Vinci pada waktu itu dia melihat model orang-orang yang bisa dia pakai sebagai model untuk menggambar lukisan Kristus. Dan akhirnya dia mengamati ratusan anak muda, dia mencari pola wajah dan kepribadian yang cocok untuk penggambaran Yesus. Ketika dia mencari Bapak Ibu, akhirnya dia menemukan seorang anak muda yang berusia 19 tahun. Anak muda ini memiliki wajah yang polos yang bernama Pietro Bandinelli. Ketika dia bertemu dengan anak muda ini, akhirnya Da Vinci mulai melukis. Dia melukis gambar Yesus. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama Bapak Ibu Saudara. Dan setelah selesai, kemudian dia melanjutkan untuk melukis ke-12 rasul. Dan setelah dia melukis ke-11 rasul, terakhir yang dia kerjakan, yang dia lukis apa? Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Da Vinci mau melukis model Yudas Iskariot, pada saat ini juga dia mendapatkan kesulitan Bapak Ibu. Siapa kira-kira yang cocok yang bisa menjadi model lukisan daripada Yudas Iskariot? Akhirnya Bapak Ibu, dalam waktu yang cukup lama, dia bertemu dengan seorang pria ketika dia pergi ke sebuah penjara yang ada di Roma. Dia melihat ada sosok pria di sana yang dia pikir cocok untuk jadi model dalam menggambar Yudas Iskariot. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia melihat wajah orang ini, dia berwajah keras dan bertampang penipu. Setelah dia meminta izin, akhirnya orang itu dia bawa, pria ini dia bawa, dan akhirnya Da Vinci mulai melukis model Yudas Iskariot. Setelah selesai Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya pria ini kembali ke penjara. Sebelum dia kembali Bapak Ibu, dia langsung menahan tangan Da Vinci. Lalu dia mengatakan, apakah Bapak sudah tidak mengenal saya? Ketika Da Vinci mendengarkan apa yang dikatakan oleh pria ini Bapak Ibu, dia mencoba memperhatikan wajah pria ini. Dia mencoba untuk mengingat di mana saya bertemu dengan orang ini. Tetapi setelah dia mengingat Bapak Ibu, dia tidak menemukan. Dia bilang, saya tidak tahu. Saya tidak pernah ketemu dengan Anda. Lalu pria ini berkata kepadanya, 7 tahun yang lalu saya juga duduk di kursi ini. Dan Bapak jadikan saya menjadi model lukisan Bapak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata dia adalah orang yang sama yang menjadi model untuk lukisan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen pun terkadang kita melakoni hal yang sama Bapak Ibu. Dalam beberapa waktu seseorang bisa menjadi mirip Kristus. Namun seiring dengan berjalannya kehidupan yang semakin berat, bukan tidak mungkin seseorang berubah drastis menjadi lebih mirip Yudas. Firman Tuhan jelas memperingatkan kita supaya kita tidak memiliki hidup yang demikian. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terkadang orang itu bisa kembali. Orang yang sudah hidup benar bisa memiliki kemungkinan untuk masuk dalam model hidup yang lama.
Sehingga kita perlu memohon kuasa Roh Kudus yang akan menolong sepanjang hidup kita. Jikalau kita mengikuti perkembangan berita Bapak Ibu, kita mendengarkan bahwa ada banyak berita tentang kehidupan rohaniawan, baik itu mereka pastor atau pendeta yang jatuh ke dalam perbuatan dosa. Entah itu dosa seksual maupun dosa dalam hal keuangan. Itu semua menunjukkan Bapak Ibu bahwa semua kita ini adalah rentan. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal dengan godaan dosa. Setiap kita rentan untuk jatuh di dalam dosa. Setiap kita Bapak Ibu. Sehingga tanpa bergantung kepada Tuhan dan kuasanya, maka jelas kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya Bapak Ibu. Maka dengan itu pada pagi hari ini, kita sudah bersama-sama merenungkan semuanya itu. Menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjalani hidup sebagai manusia baru Bapak Ibu? Jikalau belum, datanglah sungguh-sungguh kepada Kristus dan hiduplah di dalam Dia. Dan jikalau kita adalah orang-orang yang sudah menjalani hidup yang baru, bergantunglah kepada kuasa Roh Kudus agar kita tetap dapat bertahan sampai pada kesudahannya dan tidak kembali kepada hidup yang lama. Kiranya kuasa Allah Bapa, cinta dan kasih dari Yesus Kristus yang adalah sahabat dan teladan kita, dan pertolongan dari Roh Kudus kiranya terus menolong kita, menopang kita, setiap kita umatnya yang rentan, agar kiranya hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Karena pada pagi hari ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Yang akan mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Engkau. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Engkau menghendaki setiap kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai manusia yang baru. Tolonglah kami Tuhan, kami menyadari bahwa selama ini mungkin terkadang kami kembali kepada kehidupan kami yang lama. Kami kembali kepada perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kami lakukan. Kami memohon kepadamu, ampuni kami ya Yesus. Dan tolong setiap kami, biarlah lewat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami kembali bahwa sebagai anak Tuhan, kami tidak lagi hidup mengenakan manusia yang lama, tetapi seharusnya kami mengenakan manusia yang baru, hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami, biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami. Yang terus mengingatkan kami. Sehingga di dalam perjalanan kami boleh sungguh-sungguh menjalaninya sebagai manusia yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin liturgi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita menyanyikan pujian Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi pada ladang hati, waktu siang pun pergi, tabur benihnya. Harap musim tuai segera tibalah, kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di
kasih Tuhan dengan air mata mungkin tak berbuah, Tuhan memang masa tangis lalu kita akan mendapat berkat bahagia di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga, kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga, kita akan gembira di dalam surga. Mari bersama kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita akan mendoakan untuk kondisi ekonomi negara dan rakyat Indonesia, kemudian juga kesetiaan jemaat GKT Pondok Indah dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah masih memberikan kami kesempatan untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memakai persembahan kami, Engkau kuduskan persembahan kami sehingga bisa digunakan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa ya Bapak untuk jemaat GKT Nasaret Pondok Indah ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati sertai supaya setiap jemaat tetap setia untuk mengikuti dan melayani Engkau Tuhan. Meskipun badai kehidupan datang, meskipun ombak kehidupan datang, tapi kami percaya Engkau yang akan selalu memegang kami. Kami percaya Engkau yang akan selalu memimpin kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi negara dan rakyat Indonesia. Negara kami tercinta Tuhan yang saat ini juga baru saja memasuki masa resesi ya Bapak. Tuhan, Kau tolong berikanlah kekuatan, berikanlah pengharapan untuk setiap rakyat Tuhan untuk bisa bersama-sama melewati semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik, Engkau yang akan memampukan kami untuk melewati semuanya ya Bapak. Biarlah kami tidak putus pengharapan akan Engkau, biarlah kami tetap menyandarkan hidup kami kepadamu, karena Engkau satu-satunya yang akan memimpin kami keluar dari semua ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan Blessing News. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini mari kita memperhatikan beberapa informasi di gereja kita. Yang pertama, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Lause Helpi yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Juga kepada segenap penata layan, segenap hamba Tuhan majelis juga mengucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih untuk segenap jemaat yang terus mendukung gereja kita dengan memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati pekerjaan dan usaha kita semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk setiap kita diingatkan kembali hari Rabu via Zoom kita akan mengadakan persekutuan doa jam 7 malam. Ingat Rabu ini via Zoom persekutuan doa jam 7 malam. Kemudian sampai saat ini gereja kita masih menyediakan sarana untuk anak-anak sekolah minggu terus beribadah. Kiranya kita juga boleh terus mendukung anak, cucu atau saudara kita yang masih berusia sekolah minggu. Kita bisa dampingi dan ajak mereka untuk ikut di dalam ibadah sekolah minggu via YouTube jam 10.15 pagi setiap hari Minggu. Selain itu kita juga bersyukur ibadah pemuda remaja sudah berjalan dengan baik dan juga minggu ini akan terus diadakan dan minggu-minggu yang akan datang HOP mengadakan ibadah pemuda remaja jam 10 pagi setiap hari Minggu. Jadi setiap kita yang berusia pemuda dan remaja bisa mengambil bagian dan berpartisipasi di dalamnya. Kemudian kita juga bersyukur hari ini kita bisa merayakan beberapa ulang tahun dari beberapa saudara-saudari seiman kita. Yang pertama Pendeta Hendra Liu berulang tahun pada 17 November, Maria Effendi 19 November, Yuliana Wati 22 November dan Christopher Bryan 22 November hari ini. Mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih 1 tahun lagi Tuhan berikan dan Tuhan sertai beberapa saudara-saudari seiman kami. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin langkah hidup mereka sampai hari ini. Kiranya di masa-masa yang akan datang seperti Tuhan menyertai mereka di waktu ini, Tuhan juga akan menyertai mereka di dalam studi, pekerjaan, keluarga, usaha yang mereka lakukan, pelayanan mereka di gereja, iman mereka Tuhan teguhkan, hari demi hari boleh semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, untuk beberapa saudara-saudari kami yang seiman, kami bersyukur untuk hari ulang tahun mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan terus menuntun hidup mereka di masa yang akan datang. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian blessing news hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memujikan doksologi. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hendra. Dan kemudian kita tutup dengan Amin Song. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan. Sehingga kebenaran Tuhan boleh nampak dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan engkau seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sejati itu. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa memimpin, memelihara, dan memberkatimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk dan mengambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.